Kurang kuat haleluyanya. Yang siap katakan haleluya 3 kali, katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus hadir di sini. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta dengan kita. Kalau Allah Immanuel ada di sini, Tuhan Yesus ada di sini, maka saudara bisa menerima mujizat saudara malam ini. Mana aminnya lebih kuat? Aminnya haleluya. Saudaraku, tidak bisa kita pungkiri semuanya kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin berbeda-beda. Saudara memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam hidup saudara. Saudara berkata, saya butuh finansial. Saya butuh jawaban Tuhan untuk masalah keluarga saya. Saya butuh jalan keluar untuk masalah kesehatan saya. Saya punya masalah yang lain. Saya punya masalah keuangan. Saya punya masalah untuk sekolah saya. Semua kita bisa berkata kita punya banyak masalah. Banyak masalah. Masing-masing saudara beda masalah saudara. Tapi saya katakan pada malam ini, saudara bisa memiliki banyak masalah. Tapi saudara cukup datang ke satu sumber. Sumber yang mana? Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Saudara datang kepada satu sumber namanya Yesus Kristus. Adalah sumber kehidupan. Dia akan menyelesaikan persoalan saudara. Katakan amin. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku. Matius 11:28 menuliskannya. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Mungkin seperti kata Ibu Joyce, dari luar kita nampaknya senang, kita sukacita, kita salam orang lain, tidak kelihatan masalah kita dari luar. Tetapi di dalam, siapa yang tahu saudara? Kita remuk di dalam. Tapi sepuji Tuhan, manusia tahu saudaraku, manusia gak tahu. Saudara, manusia mungkin tahu, tapi dia gak sanggup menolong. Manusia tahu saudaraku, dia tidak mau menolong. Tetapi puji Tuhan, ada satu orang pribadi yang tahu dan juga mau menolong saudara. Dan satu lagi yang paling penting, dia sanggup menolong saudara. Katakan amin. Namanya Yesus Kristus. Katakan amin. Dan dia berkata, itulah sebabnya dia berkata, marilah kepadaku. Karena dia sanggup menolong saudara. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Siapa di sini yang pada malam ini dia percaya hidupnya pasti ditolong Tuhan? Angkat tangannya, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Kuasanya tidak terbatas. Saudara, dia berkata, aku Immanuel, aku menyertai engkau. Supaya apa? Supaya saudara setiap saat bisa mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup saudara. Amin. Dia berkata dalam Yesaya 41 ayat 10, akulah Tuhan yang memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Untuk apa Tuhan menyertai kita? Untuk memberikan kemenangan kepada saudara, saudara, saudara semuanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus mau saudara menang. Mana aminnya lebih kuat? Aminnya. Tuhan Yesus mau saudara menang atas dosa. Sehingga dosa tidak bisa mengalahkan saudara. Siapa bilang anak muda tidak bisa hidup kudus? Tuhan Yesus bilang dalam firman-Nya, bersama dengan Yesus saudara lebih daripada pemenang. Lebih kuat aminnya, katakan amin. Angkat tangan kita, angkat tangan saudara, katakan bersama Yesus saya lebih daripada pemenang. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, Yesus telah menang supaya saudara menang. Firman Tuhan berkata Yohanes 10 ayat 10, pencuri itu siapa? Setan. Setan itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan tidak suka saudara bahagia. Kalaupun uang saudara banyak, dia akan hancurkan hidup saudara dengan narkoba. Karena dia mencuri, pembunuh, dan pembinasa. Kalau saudara sehat, saudaraku, dia akan pilih cara lain untuk menghancurkan
saudara. Walaupun saudara punya rumah tangga, dia akan cari jalan menghancurkan rumah tangga saudara. Kenapa? Karena setan itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi sambungannya ayat 10b, Tuhan berkata, Yesus datang, aku datang, supaya engkau beroleh hidup yang kelimpahan. Katakan amin. Walaupun setan berusaha membinasakan saudara, tetapi karena Yesus telah menang di kayu salib, dia mati dan dia bangkit kembali dari maut, maka kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara juga. Oh, kurang kuat amin yang katakan amin. Haleluya. Kolose 2:15 berkata, Yesus telah melucuti semua para pemerintah dan penguasa-penguasa, maksudnya roh-roh jahat di udara. Saudaraku, kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara. Katakan amin. Untuk itulah dia menyertai saudara. Dia berkata, jangan takut. Ibrani 13 ayat 56. Jangan takut. Walaupun setan itu lebih besar kuasanya daripada manusia, saudara, Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa? Karena dia Allah yang menyertai saudara. Yang di dalam saudara lebih besar daripada semua roh-roh jahat di dunia ini. Mana amin yang lebih kuat? Amin ya. Haleluya. Maka saudara, mujizat yang terbesar apa? Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Oh, haleluya. Haleluya. Menjadi anak-anak Bapa di sorga adalah mujizat yang terbesar. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Saudaraku, biarlah pada malam hari ini saudara pastikan saudara sudah selamat, lahir baru, dan jadi anak-anak Bapa di sorga. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, mujizat yang terbesar adalah keselamatan jiwa. Karena untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini kalau binasa jiwanya? Kalau dia kehilangan jiwanya selama-lamanya di neraka, untuk apa orang kaya memberi seluruh kota Jogja ini, saudara, kalau ujung-ujungnya adalah dia ke neraka yang kekal dihukum selama-lamanya, sudah. Firman Tuhan berkata Roma 3:23, upah dosa adalah maut. Dan Roma 3:23 berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun kita di sini yang menyangkal kita tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada satu pun dosa yang bisa masuk ke sorga, sudah. Walaupun saudara belum pernah merampok bank, membunuh orang, ataupun mencelakai orang, saudara belum pernah melakukan dosa-dosa demikian, saudara berkata, firman Tuhan berkata, tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke sorga. Sorga begitu kudus, sudah. Dan upah dosa mau, pasti mau. Tapi firman Tuhan juga berkata, Roma 6:23, kasih karunia Allah, hadiah daripada Tuhan ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara tidak perlu mati karena dosa-dosa saudara. Kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, Yesus sudah mati menanggung semua dosa saudara. Di kayu salib dia menjadi ganti kita, substitusi kita. Seharusnya kita yang dihukum karena dosa-dosa kita, tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, dia serahkan nyawanya, dia disalibkan bagi kita, dia curahkan darahnya, sehingga barang siapa kita yang percaya kepada Yesus tidak perlu binasa, tetapi bisa beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita tidak perlu binasa karena dosa kita, saudara. Kalau kita percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus akan menyucikan kita dari segala dosa kita, sehingga kita dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan masuk kerajaan sorga. Itu semua adalah hadiah Tuhan, karunia Tuhan. Saudara hanya perlu menerimanya, sehingga saudara bisa memiliki hidup yang kekal. Namanya hadiah, saudara tidak perlu berbuat apa-apa. Kalau hadiah itu hanya perlu diterima saja. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, saudaraku, barang siapa yang percaya kepadaku, Tuhan berkata, saudaraku, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
ke dalam dunia itu mati bagi kita, bangkit kembali supaya kita percaya kepada yang tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Malam ini saudara, pastikan saudara sudah selamat, tidak lagi kehilangan jiwa saudara, tapi sudah selamat, sudah lahir baru, sudah punya Yesus dalam hati saudara. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, saudara, Tuhan Yesus begitu mengasihi saudara. Saudaraku, kalau saudara berkata tidak ada yang lebih mahal daripada saudara mujizat keselamatan. Saudara berkata dosaku banyak, orang lain tidak tahu. Ya, tapi aku tahu bagaimana rusaknya hidupku. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 1:18, walaupun dosamu merah seperti kain kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosamu berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Darah Yesus berkuasa menyucikan semua dosa saudara. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib. Saudaraku, darahnya tertumpah bagi kita. Untuk apakah darah Yesus? Untuk menyucikan saudara dari segala dosa-dosa saudara. Sebab firman Tuhan berkata dalam Ibrani, saudaraku 9:22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Darah harus ditumpahkan supaya dosa dapat diampuni. Saudara tidak dapat diampuni dengan dosa, dengan darah orang lain, darah manusia lain, tidak bisa saudaraku. Karena manusia lain juga sudah berdosa. Bahkan ketika mereka lahir, ketika kita ini semua lahir sebagai bayi pun, belum pun kita berbuat apa-apa sebagai bayi, kita sudah mewarisi dosa nenek moyang kita. Darah manusia tidak bisa mengampuni, menyucikan darah manusia lainnya, tapi darah Yesus bisa. Karena Yesus tidak berdosa. Dialah adalah anak domba Allah yang disembelih, yang darahnya tertumpah bagi kita. Dia bisa menyucikan kita dari semua dosa-dosa kita dengan darah yang kudus. Karena dia adalah anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak pernah berdosa. Haleluya. Korban Yesus sekali cukup untuk selama-lamanya, untuk menyucikan dosa manusia ini dari dosa-dosanya ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus. Malam ini pastikan saudara percaya kepada Yesus, maka seluruh dosa-dosa saudara akan disucikan Tuhan Yesus. Saudara akan dibersihkan Tuhan Yesus dengan darahnya, sehingga saudara layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kisah 4:12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain dapat diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Nama Yesus satu-satunya nama yang menyelamatkan saudara. Hanya dalam nama Yesus saudara bisa diselamatkan. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, ini perayaan Natal. Dan bahkan sepanjang bulan Desember ini kita akan banyak mendengar mengenai perayaan Natal. Bahkan kita mungkin sudah sering sekali hadir di berbagai-bagai perayaan Natal. Dan mungkin sejak kecil saudara sudah pernah mendengar cerita Yesus, sudah sering mendengar cerita Yesus. Tapi sekadar mengetahui saja cerita Yesus tidak menyelamatkan saudara. Seperti kata Ibu Munte, saudaraku, hanya kenal-kenal presiden, hanya tahu cerita presiden, cerita ini Presiden Kennedy atau presiden yang lain, tapi saudara sendiri tidak pernah salaman dengan dia. Saudara tidak punya hubungan dengan dia, saudaraku. Dia tidak kenal saudara. Kalau saudara kesusahan di sini, dia tidak bisa datang menolong saudara. Tapi saudaraku, Yesus dia berkuasa dan dia mau, dia sudah serahkan nyawanya supaya dia bisa menolong saudara. Oh, dan yang paling besar mujizatnya yang diberikan pada saudara adalah mujizat keselamatan jiwa. Hidup yang kekal selamanya di sorga. Katakan amin. Itu mujizat yang paling mahal, mujizat yang terbesar, itu berkat yang paling mahal. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, sekedar mengetahui cerita Yesus tidak menyelamatkan saudara. Saudara mungkin tahu cerita Yesus lahir di Bethlehem. Saudaraku umur 30 tahun dibaptis sudah, dan penuh Roh Kudus. Dan dia mulai mengajar di Bait Allah pun, bahkan umur 12 tahun dia sudah mengajar. Sudah tahu ceritanya. Umur 30 tahun dia mulai melayani dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat luar biasa, disertai Tuhan dan lain sebagainya. Saudaraku yang kekasih, bagaimanakah supaya saudara bisa menerima saudara keselamatan jiwa? Tuhan Yesus berkata, kita harus buka hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus persilahkan Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Kita tidak hanya sekedar tahu cerita mengenai Yesus, tapi biarlah Yesus benar-benar tinggal di dalam hati saudara. Katakan amin. Karena Wahyu 3:20 berkata, tadi sudah diberitakan kepada kita, lihat
Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara mau Allah Immanuel, Allah yang menyertai saudara, tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara harus malam ini buka hati saudara, persilahkan Yesus masuk dalam hati saudara. Katakan amin, haleluya, haleluya. Saudara, tadi waktu ketika Ibu Munte memimpin saudara dalam doa perdamaian, mengangkat tangan saudara-saudara, mengaku dengan mulut saudara, itulah dia kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Dalam firman Tuhan berkata bagaimana kita diselamatkan. Roma 10:9-10 berkata, jikalau engkau percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan dibangkitkan kembali pada hari yang ketiga, maka engkau akan diselamatkan. Katakan amin. Ketika kita mengaku dengan mulut kita dan mempersilahkan Yesus masuk dalam hati kita, maka kita akan menerima hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 5:11-12, barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa memiliki anak itu huruf besar. Artinya barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Malam ini kita semuanya pastikan kita sudah memiliki Yesus dalam hati kita. Katakan amin, haleluya. Karena itu saya sudah angkat tangan saudara semuanya, tutup mata kita. Ucapkan dengan suara yang keras, percaya dalam hati saudara, dan ikut-ikut doa ini. Oh Bapa yang baik dalam sorga, malam ini Tuhan, saya datang padamu. Saya buka hati saya. Oh Tuhan Yesus, saya percaya padamu. Engkau adalah Tuhan yang sudah datang ke dunia ini, mati bagi saya, mencurahkan darah-Mu bagi saya, untuk menyucikan saya dari segala dosa saya. Dan pada hari yang ketiga, Engkau bangkit dari kematian. Engkau hidup Tuhan Yesus, dan sekarang Kau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oh Tuhan Yesus, saya percaya padamu. Saya buka hati saya Tuhan. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan saya dan juru selamat pribadi saya. Ampunilah saya Tuhan dari segala dosa saya. Sucikan saya dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah selamat. Saya sudah lahir baru. Saya sudah jadi anak Tuhan. Saya sudah memiliki hidup yang kekal. Saya berjanji, saya akan mengikut Engkau seumur hidup saya. Tuliskanlah nama saya dalam kitab kehidupan-Mu yang kekal di sorga. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini hidup saya menjadi hidup yang baru, diberkati Tuhan, penuh sukacita, penuh damai, sehat, kuat, umur panjang, keberhasilan Engkau berikan bagi saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus, haleluya. Saudaraku, saudara baru saja menerima mujizat yang terbesar, yaitu mujizat keselamatan jiwa. Mujizat hidup yang kekal sudah menjadi milik saudara. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8, jikalau hidup yang kekal pun sudah dikaruniakannya kepada saudara, jikalau Yesus pun anaknya yang tunggal sudah mati bagi saudara, bangkit kembali supaya saudara bisa memiliki hidup yang kekal, maka Tuhan tidak menahankan berkat apapun bagi saudara. Katakan amin. Katakan amin. Biarlah pada malam ini saudaraku, Allah Immanuel yang sudah menyertai kita saudaraku, kita hidup bersekutu dengan Tuhan, sehingga sepanjang umur hidup kita terus mengalami berkat Tuhan dan kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara. Haleluya. Katakan haleluya. Tuhan Yesus hidup dan Dia menyertai saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Firman yang berkata dalam Matius 28:20,
Ketahuilah aku menyertai kau sampai kepada akhir zaman. Dunia ini penuh setan, betul? Dan dia tidak suka saudara bahagia. Setan akan selalu mengincar saudara. Apalagi kalau saudara sudah jadi anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahkan menyerahkan diri saudara melayani Tuhan. Saudara rajin melayani walaupun saudara masih kuliah, tapi saudara mau berkorban melayani Tuhan. Ya saudara ambil pelayanan di gereja. Oh, setan sangat tidak suka saudaraku. Dia benci kepada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi jangan khawatir, jangan takut. Roh Kudus yang ada di dalam saudara lebih besar daripada semua roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Amin. Bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Katakan amin. Itulah sebabnya pada malam ini saya mau memberitakan firman Tuhan kepada saudara. Bahwasanya kalau saudara memiliki Yesus dalam hati saudara, maka saudara akan mengalami satu hidup yang berkemenangan. Amin. Saudara kata Yesus kan sudah tidak ada di sini. Kalau zaman dulu murid-murid Yesus berjalan-jalan bersama dengan Yesus, bisa melihat Yesus, bisa melihat tanda-tanda ajaib mujizat yang terjadi, bahkan bisa mengadakan tanda ajaib mujizat juga bersama-sama dengan Yesus. Tapi bagaimana dengan saya? Pada saat ini saya tidak bisa melihat Yesus dengan mata badani. Dia sudah ke sorga, dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Saya sendirian di dunia ini menghadapi setan. Makanya saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, ada kuasa firman Tuhan bagi saudara. Kuasa firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Walaupun Yesus sudah naik ke sorga, tapi dia berikan kepada kita kuasa firman-Nya bagi saudara, supaya saudara hidup berkemenangan sepanjang saudara hidup di dunia ini. Katakan amin. Katakan amin. Kuasa firman Tuhan sama berkuasanya dengan Yesus sendiri. Bahkan sejak buku Kejadian, buku pertama saudara, apa kata Tuhan? Tuhan menciptakan dunia ini dengan firman-Nya. Saudara memiliki kuasa yang tidak terbatas dalam hidup saudara, yang tidak ada batasannya, yang bisa selalu membuat saudara menang, bisa menerima mujizat Tuhan kapan saudara butuhkan. Apakah kuasa yang tidak terbatas itu? Kuasa firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Saya ulangi, dan firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Itulah sebabnya orang Kristen harus punya firman Tuhan dalam hatinya. Kurang kuat amin ya, kurang kuat amin ya, katakan amin. Itulah sebabnya kita yang kata kita orang kita percaya kepada Yesus, kita harus tahu firman Tuhan. Kita harus kenal firman Tuhan. Itulah sebabnya setelah KKR ini, jangan hanya KKR sekali saja, hari Minggu ini hadir di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dengar firman Tuhan, katakan amin. Karena Yesus mau saudara mengalami kuasa yang tidak terbatas dalam hidup saudara. Oh, bukan hanya kita saudara ditolong Tuhan, tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus mau memakai saudara menjadi alatnya untuk menolong orang lain. Mana amin ya, lebih kuat amin ya. Tuhan mau saudara jadi tentara-tentaranya yang luar biasa. Di mana pada zaman sekarang ini saudara tidak kalah oleh dosa, tapi saudara menang atas dosa. Lebih daripada itu, saudara orang diurapi Tuhan. Sehingga ketika saudara pergi keluar sana, saudara datang kepada teman saudara yang terikat narkoba, saudara bisa berkata dengan firman Tuhan yang ada pada saudara, bebas dalam nama Yesus. Yesus membebas. Amin. Mana amin? Lebih kuat aminnya. Lebih kuat aminnya. Sudah cukup banyak kita lihat orang yang rusak hidupnya karena dosa, dan tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal itu. Padahal Tuhan sudah menyediakan kuasa yang tidak terbatas bagi kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Sudah cukup banyak rumah tangga rusak karena dosa. Nah, setan tertawa melihat itu, karena orang Kristen tidak tahu kuasa apa yang ada padanya. Tuhan mau saudara kenal firman-Nya, sehingga saudara berjalan dengan kuasa Tuhan. Katakan amin. Katakan amin.
mengenal Yesus. Tapi mulai malam ini hidup kita sudah menjadi manusia yang baru di dalam Yesus. Amin. Tidak ada lagi keterikatan dosa. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8:32, jika kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan kamu. Yohanes 8:36 berkata, jikalau anak itu, maksudnya Yesus, jikalau Yesus memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bisakah hidup saya merdeka dari dosa? Jawabannya bisa. Maka saudara harus menjadi saluran alat di tangan Tuhan untuk membawa kemerdekaan kepada orang lain lagi. Katakan amin. Hidup saudara tidak pernah sama lagi kalau saudara berjumpa dengan Yesus. Pada malam ini biarlah semuanya kita betul-betul berjumpa dengan Yesus. Yesus sudah ada dalam hati saudara pada saat ini. Karena itu hidup saudara bisa berubah setiap hari. Semakin lama semakin menjadi seperti Yesus. Semakin lama semakin kenal firman Tuhan. Semakin berkuasa, semakin dipakai Tuhan, semakin mempermuliakan Tuhan, semakin menjadi seperti Yesus. Kalau tadinya kita mementingkan diri sendiri, tapi setelah kita dalam Yesus, kita mulai mengasihi orang lain. Mungkin saudara berkata, saya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Kebanyakan daripada kita mahasiswa, kita berkata, saya gak punya uang bu, saya gak punya apa-apa, bagaimana saya mau menolong orang lain. Saudara, saya katakan pada saudara, firman Tuhan berkata Matius 16:26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Kalau saudara berikan Injil Yesus, beritakan Yesus pada orang lain, saudara sedang memberikan kepada seseorang lebih banyak daripada seluruh dunia ini. Mana amin ya? Lebih kuat amin ya. Lebih kuat amin ya. Jangan katakan saya gak punya apa-apa diberikan. Saudara punya Injil. Amin. Injil Roma 1:16 berkata, Injil dan kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Amin. Ketika saudara beritakan Injil, saudara sedang memberikan satu hadiah yang paling besar yang melebihi seluruh dunia ini. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudaraku, itulah sebabnya Tuhan Yesus mau saudara mengenal firman-Nya. Sehingga sepanjang umur hidup saudara, saudara bisa berjalan dengan satu kuasa yang tidak terbatas. Hidup saudara sendiri berkemenangan. Dan saudara bisa jadi alat Tuhan membebaskan orang lain. Menolong orang lain. Katakan amin. Saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana kuasa Tuhan Yesus. Saudaraku, kuasa firman Tuhan sama berkuasanya dengan kuasa Tuhan Yesus sendiri. Mari buka Alkitab saudara dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Buka Alkitab kita saudara dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Saya mau buktikan pada saudara bahwa sendiri kuasa firman Tuhan adalah sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana berkata kepada Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Amen. Saudaraku yang kekasih, cerita mengenai seorang pegawai istana yang tinggal di Kapernaum. Dan dia mendengar bahwa Yesus sedang ada di Kana di Galilea. Kapernaum dengan Kana itu jaraknya 40 km, saudara. Tapi dia dengar Tuhan Yesus sedang ada di Kana di Galilea. Maka dia datang dari rumahnya, sudah berjalan kaki tentunya 40 km, saudara. Mungkin dia naik keledai, saya tidak tahu. Tapi itu tentunya satu perjalanan cukup jauh untuk sampai kepada tempat mana Yesus berada di Galilea, di Kana. Maka ketika dia sampai kepada Yesus,
Yesus, dia berkata, Tuhan Yesus, tolonglah. Aku datang dari Kapernaum. Tolonglah datang ke rumahku. Doakanlah anakku. Karena anakku sedang sakit keras dan dia hampir mati. Apa kata Yesus? Kalau kau tidak melihat mujizat dan tanda, kau tidak percaya. Pegawai istana itu berkata, Tuhan, datanglah ke rumahku supaya anakku itu hidup. Jangan dia mati, Tuhan, tolonglah. Dia sakit keras, datanglah ke rumahku. Apa kata Yesus? Pergilah, pulanglah, anakmu hidup. Tuhan Yesus mengucapkan firman-Nya. Dia mengucapkan perkataannya. Pergilah, anakmu hidup. Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya di Kapernaum. Tuhan Yesus tidak ikut dengan pegawai istana ini berjalan 40 km ke Kapernaum. Tidak. Tuhan Yesus hanya berkata firman-Nya. Dia berkata, pergilah, anakmu hidup. Dan puji Tuhan, pegawai istana ini percaya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di Kapernaum, tapi dia dengar firman Tuhan. Dia percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia percaya kepada firman Tuhan. Tuhan berkata, pergi, anaknya hidup. Dia percaya, dia pulang. Dia berjalan kembali Kapernaum. 40 km dilaluinya. Dan ketika dia mulai sampai ke rumahnya, hamba-hambanya dan rumahnya datang berkata menjumpainya, Bapak, anak Bapak sudah hidup, sudah sembuh. Haleluya, haleluya. Dan dia bertanya kepada hamba-hamba dan rumahnya itu, pukul berapa anakku itu sembuh? Sekitar pukul 1 siang kemarin, demamnya hilang. Dan ingatlah pegawai istana itu, itulah saat di mana Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Haleluya. Katakan haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, pegawai istana itu minta Yesus datang ke Kapernaum. Tapi Yesus tidak datang secara fisik. Saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini, walaupun Yesus tidak datang secara badani ke rumah pegawai istana itu, saudaraku, dia hanya mengucapkan firman-Nya saja. Tetapi kuasa firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Dan ketika pegawai istana itu percaya, maka dia bisa menerima mujizatnya. Katakan amin. Katakan amin. Itulah dia iman, percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Apakah pegawai istana itu sudah melihat anaknya sembuh? Sudah pasti belum. Sudah pasti tidak dilihatnya, karena dia sedang ada di Kana, anaknya di Kapernaum. Katakan amin yang mengerti. Dia tidak melihatnya. Dia tidak bisa melihat anak itu sudah sembuh atau belum. Tapi ketika dia percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, walaupun dia belum melihat anaknya sembuh, tapi dia percaya, maka dia bisa menerima mujizatnya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Walaupun Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini lagi, tapi dia berikan firman-Nya kepada kita. Di buku Kejadian Tuhan berkata, Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadi. Tuhan berfirman, jadilah matahari, bulan dan bintang, maka jadilah matahari, bulan dan bintang. Dengan kuasa firman Tuhan, dunia ini dan segala isinya tercipta. Kuasa firman Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas. Bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan firman Tuhan dan Tuhan Yesus adalah sama, saudaraku. Biarlah pada malam hari ini, mulai malam ini, kita semuanya percaya kepada firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kita masing-masing. Katakan amin. Tuhan mau saudara percaya kepada firman-Nya. Saudaraku, sejak dari buku Kejadian, apa kata Tuhan? Keluaran 15 ayat 26. Tuhan berkata, akulah Jehovah Rafa, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Itu firman Tuhan. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Barang siapa saudara sakit pada malam hari ini, pada malam ini percaya firman Tuhan ini, maka saudara
hari ini pun, dan seterusnya. Dia masih Allah yang menyembuhkan. Katakan amin. Yeremia 32:27 berkata, Akulah Tuhan segala makhluk, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Jawabannya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menambah Markus 9:23, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Katakan amin. Biarlah pada malam ini kita punya iman semuanya. Kita beriman. Apakah artinya iman? Sederhana saja. Percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Walaupun saudara belum melihat, itu jadi dalam alam badannya saudara, tapi saudara sudah percaya. Sama seperti pegawai istana itu, dia belum melihat anaknya sembuh, tapi dia sudah percaya, maka dia bisa menerima mujizatnya. Itulah dia iman. Katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkata dalam Ibrani 13:8, saudaraku, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. Kalau dahulu dia membebaskan orang-orang terikat dengan kuasa-kuasa roh jahat, seperti di legion itu dia membebaskan orang itu dari legion, roh jahatnya begitu banyak. Saudara, pada malam ini juga Tuhan Yesus masih sama. Dia adalah Tuhan yang membebaskan kita. Malam ini kita pulang dengan kebebasan yang sejati daripada Tuhan. Kita pulang dengan kemerdekaan yang sejati daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau Yesus yang memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Haleluya. Katakan haleluya. Saya mau tunjukkan satu lagi dari firman Tuhan dari Matius 8 ayat 5-13, sampai dikatakan firman Tuhan. Oh, biar saudara bisa melihat bahwasannya kuasa firman Tuhan itu sama berkuasa dengan Tuhan sendiri, sehingga saudara bisa mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidup saudara. Mari percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Katakan amin. Matius 8 ayat 5-13. Ayat 5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Seorang perwira di Kapernaum datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, hambaku di rumah sakit keras dan hampir mau mati, dia sangat menderita. Apa kata Yesus? Aku akan datang ke rumahmu dan menyembuhkannya. Sekali ini Yesus berkata, aku mau datang. Aku akan datang. Ayo mari kita pergi ke rumahmu. Aku akan menyembuhkan hambamu. Tapi apa kata perwira di Kapernaum itu? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Oh haleluya. Dia tahu kuasa firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Katakan amin. Dan Tuhan berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, bahkan di antara orang Israel sekalipun. Biarlah kita pada malam ini didapati Tuhan adalah orang-orang yang beriman. Lebih kuat amin ya, lebih kuat amin ya. Amin. Biarlah Tuhan lihat iman kita. Perwira itu percaya. Katakan saja sepatah kata, Tuhan, aku percaya kepada firman-Mu. Aku percaya kepada firman-Mu. Aku percaya pada apa yang Kau katakan kepada firman-Mu. Maka hambaku itu akan sembuh. Kalau saudara percaya pada malam ini, Tuhan berkata kepada saudara, jadilah kepadamu sebagaimana engkau percaya. Ada tepuk tangannya. Haleluya. Aku percaya Tuhan, aku diberkati. Amin. Galatia 3:13-14 berkata,
hukum Taurat, hati dari kutuk-kutuk dosa. Yesus telah menebus kita, supaya di dalam Yesus saudara beroleh semua janji-janji Tuhan yang sudah disediakannya bagi saudara. Apakah itu kesembuhan, apakah itu berkat Abraham, apakah itu keberhasilan, apakah itu hidup yang berkemenangan, hidup yang diurapi, hidup yang mempermuliakan Tuhan. Semuanya itu sudah disediakan Tuhan bagi saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita diberkati, kita sembuh, kita menerima janji Tuhan, tidak tergantung kepada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan selalu tersedia. Kuasa Tuhan selalu tersedia. Tapi bagaimana kita menarik kuasa Tuhan, mujizat Tuhan? Jadi bagi kita, kita harus punya iman seperti pegawai istana ini, seperti perwira di Kapernaum. Mana amin yang lebih kuat? Amin. Ketika saudara merindukan janji Tuhan, mungkin saat ini saudara berkata, saya belum punya pekerjaan yang baik, keuangan saya masih ya begitu-begitu, banyaklah masalah persoalan saudara. Tapi Tuhan dapat bekerja dahsyat dalam hidup saudara, melakukan mujizatnya ketika saudara beriman. Katakan amin. Tuhan bisa bekerja, melakukan mujizat kesembuhan dalam hidup saudara ketika saudara beriman kepada firman Tuhan. Saudara percaya kepada firman Tuhan. Pada saat ini juga di bangku saudara, saudara bisa menerima kesembuhan. Walaupun saya tidak datang kepada saudara menumpangkan tangan saya kepada saudara langsung, tapi saudara bisa terima kesembuhan, karena kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Yesus yang menyembuhkan saudara, Dia Jehovah Rafa saudara. Walaupun tidak cukup tangan kami berdoa meletakkan tangan atas hidup saudara untuk memberkati saudara, untuk menyembuhkan saudara, berdoa buat kesembuhan saudara. Tapi kalau saudara beriman pada saat ini di tempat duduk saudara, saat ini juga saudara bisa menerima mujizat Tuhan. Katakan amin, katakan amin. Haleluya. Ketika saudara percaya kepada firman Tuhan, saudara bisa menerima mujizat Tuhan. Haleluya. Kita sudah mendengar banyak firman saudaraku tadi. Saudaraku yang kekasih, saudara mungkin berkata, ya, bisakah seseorang disembuhkan tanpa iman? Saudara mungkin berkata, doakanlah saya, Bu, saya mau disembuhkan. Untuk apa saya datang KKR ini? Saya memang mau sembuh. Untuk itulah saya datang KKR ini. Tolonglah doakan saya mau sembuh, tapi saya tidak punya iman. Saudara berkata, bisakah seseorang disembuhkan walaupun dia tidak beriman? Jawabannya bisa. Ya. Walaupun saudara tidak beriman, saudara bisa saja disembuhkan di KKR ini. Saudaraku yang kekasih, tapi itu bukan satu hukum, itu satu pengecualian. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Saya cerita pada saudara, kalau di KKR ini misalnya saudara merasakan sakit saudara berkurang, karena iman pendeta, orang yang mendoakan saudara, saudara sembuh, mujizat Tuhan jadi dalam hidup saudara. Saudara merasakan sakit berkurang, saudara merasakan yang tidak ada lagi penyakit pada tubuh saudara. Saudara merasakan perbedaannya memang. Saudara bertambah kuat, saudara bertambah ringan, saudara bertambah enak tubuh saudara. Mujizat Tuhan sudah terjadi, puji Tuhan. Tapi ketika saudara meninggalkan KKR ini, 1 bulan kemudian, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin 3 bulan, atau mungkin setahun, ada penyakit datang menyerang saudara. Mungkin penyakit yang sama atau penyakit yang lain. Tapi karena saudara tidak punya iman, maka saudara tidak tahu menolak penyakit itu. Tapi kalau saudara punya iman, kapan saja penyakit datang menyerang saudara, tapi karena saudara punya iman, maka saudara tahu menolak penyakit itu. Sehingga saudara kembali sembuh. Katakan amin. Saudara akan berkata, aku percaya oleh pilur Yesus, aku sudah sembuh. Dan penyakit akan pergi keluar di dalam nama Yesus. Akan mesti pergi keluar, karena nama Yesus, nama di atas segala nama. Kalau saudara punya iman, saudara bisa melakukan demikian. Katakan amin. Itulah sebabnya Tuhan mau kita punya iman. Iman datang dari mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Dari manakah datangnya iman? Dari mendengarkan firman Tuhan. Saya ceritakan dari Markus 5. Nanti sudah bisa baca di rumah. Markus 5 kira-kira dari ayat 20 sampai 33. Ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun dia sakit.
Dituliskan dalam firman Tuhan, dia sudah pergi ke berbagai-bagai dokter, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Dia sudah menghabiskan semua uang itu berobat, tapi keadaannya bukan bertambah baik, malah bertambah buruk. Tetapi ketika dia mendengar berita tentang Yesus, imannya tumbuh. Imannya bangkit ketika dia mendengar berita tentang Yesus. Maka dia mulai tumbuh imannya, mulai ada imannya. Maka dia berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Dia berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Ketika dia mengucapkan imannya itu, saudaraku, saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan Yesus memang dia pelayanannya 50%, lebih 50% adalah kesembuhan. Saudara melakukan mujizat kesembuhan. Dia banyak melakukan yang lain, membebaskan orang-orang terikat roh jahat, saudaraku, dan yang lain sebagainya. Tapi lebih daripada 50% pelan Tuhan Yesus kesembuhan, saudara. Ya, saudaraku yang kekasih, ya, dalam nama Yesus. Ya, dalam hal ini, saudaraku, firman Tuhan berkata kepada kita, wanita yang sakit 12 tahun pendaraan, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Tapi yang mau saya katakan kepada saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menyembuhkan seseorang dalam kasus kesembuhan sebelum dia melihat iman orang itu. Amin. Sebelum dia melihat tindakan iman orang tersebut. Ya saudaraku, Tuhan Yesus mau menyembuhkan saudara. Dia bahkan tahu apa keberadaan saudara sekarang ini, apa kebutuhan saudara. Apakah kesembuhan atau yang lain, dia tahu. Dia tahu. Tapi dia rindu saudara beriman sehingga kuasanya bisa mengalir pada saudara. Haleluya, katakan haleluya. Katakan haleluya. Dan ketika wanita 12 tahun sakit pendaraan mendengar berita tentang Yesus, imannya timbul. Maka dia mulai berkata, dia mulai mengucapkan imannya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh, aku sembuh. Apakah ketika dia ucapkan itu dia sudah sembuh? Belum. Tubuhnya masih sakit, tubuhnya masih lemah. Ya. Dan dia dituliskan dalam firman Tuhan bagaimana dia mencari Yesus. Pada zaman itu wanita yang sakit demikian sebenarnya tidak diperbolehkan bergabung dengan orang-orang banyak. Kalau dia masuk dalam kumpulan orang banyak, saudaraku, dia mesti berteriak, aku najis, aku najis, aku najis. Saudara, banyak orang sudah mengenal dia, siapa dia sebenarnya. Banyak halangannya untuk bertemu dengan Yesus. Tapi satu hal, dia punya iman. Katakan amin. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Sudahkah dia sembuh ketika dia berkata demikian? Belum. Dia masih lemah, pendarahannya masih mengalir, dia masih sakit, tapi dia sudah ucapkan imannya. Amin. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2:26, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, begitu juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Mana yang betul-betul iman? Kalau saudara tindakan. Amin. Salah satu tindakan iman adalah saudara mengucapkan iman itu terlebih dahulu. Dan wanita yang 12 tahun sakit pendaraan itu mengucapkan imannya. Dia melakukan tindakan imannya. Sudahkah dia sembuh pada saat itu? Belum. Tapi dia sudah mengucapkan imannya. Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh, aku pasti sembuh, aku pasti sembuh. Ketika dia berjalan, dia masih lemah. Oh, orang banyak mungkin mau dikatakan selalu di Alkitab, orang banyak berdesak-desakan, saudaraku, yang mengelilingi Yesus. Ya mungkin dia disepak orang tidak sengaja, mungkin orang menjauhkan dia pada Yesus. Siapa kau kan wanita yang sakit ini, gak bisa kau di sini, pergi. Mungkin banyaklah orang yang menghalangi dia datang pada Yesus. Tapi satu hal, dia ucapkan imannya dan dia tindakan imannya. Dia pergi kepada Yesus walaupun tubuhnya masih lemah, walaupun dia masih sakit. Dia tidak berkata, Tuhan kan maha tahu, tinggal aja lah di rumah, nanti Yesus akan datang menyembuhkanku. Yesus tahu aku menderita, tapi biarlah aku tinggal di rumah, Yesus kan maha tahu. Saudaraku, kalau saudara demikian, saudara tidak akan menerima mujizat saudara. Tapi ketika saudara beriman dan menindakkan iman saudara, maka mujizat Tuhan bisa jadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Haleluya. Siapa yang rindu mujizat Tuhan di sini, katakan, saya percaya Tuhan, saya beriman Tuhan, saya percaya pada firman-Mu, dan saya mau bertindak. Katakan amin. Walaupun lemah rasanya, masih sakit badannya itu, sudah masih lemah, dia berjalan. Dia ucapkan terus imannya. Kalau terjemahan asli dari firman Tuhan berkata, dia mengulang-ulang, dia mengulangi perkataan imannya itu. Asal ucapkan saja jubahnya, aku sembuh,
Orang mendepak dia mencet, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dia sampai kepada Yesus dan dia jamah jubah Yesus. Maka seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dia menerima mujizat Tuhan. Ketika Yesus melihat hal itu, dia merasakan kuasa yang keluar daripadanya. Saudaraku, ketika saudara datang beriman dengan Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan yang saudara tarik untuk bekerja dalam hidup saudara. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Itu saudara bisa baca di rumah Markus 5 ini. Saudara, banyak orang berdesak-desakan Yesus. Murid Tuhan Yesus berkata, siapa yang menjamahku? Dia merasakan ada kuasa keluar dari tubuhnya. Murid-muridnya berkata, Tuhan, kenapa pula lah kau tanya siapa yang menjamah kau? Tidak ada kau lihat orang banyak berbondong-bondong ini berdesak-desakan dari tadi menyenggol-nyenggoli kau Tuhan. Kenapa pula lah kau tanya siapa yang menjamah? Tidak, kata Tuhan, aku merasakan ada kuasa yang keluar daripadaku. Saudara mau kuasa Tuhan mengalir pada hidup saudara? Beriman, 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 beriman. Percaya, percaya, percaya. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Haleluya. Maka Tuhan Yesus berkata, hai anakku, jadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Pulanglah, sembuhlah, dan kau dapat semuanya. Kata Tuhan, terjemahan aslinya, semua berkat Tuhan, keselamatan, kesembuhan dan semuanya. Katakan haleluya. Pada saat ini juga di tempat duduk saudara, saudara bisa pelan-pelan mengucapkan iman saudara. Saudara berkata, aku percaya Tuhan, malam ini aku sembuh. Karena firman-Mu berkata, Engkau Jehovah Rafa, Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan aku. Haleluya. Saudara berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. 1 Petrus 2:24 berkata, oleh bilur Yesus. Kenapa Tuhan menanggungkan semua cambukan itu saudara? Sebelum pun ke salib, Tuhan Yesus dicambuk oleh tentara Romawi. Ya, sakit sekali karena cambukan tentara Romawi itu adalah ujungnya 5 saudara. Setiap ujungnya itu dikasih pecahan-pecahan kaca, beling-beling yang tajam. Untuk apa? Untuk mengoyak punggung seseorang yang dicambuk itu. Itulah cambukan yang diterima Yesus. 39 kali Tuhan Yesus dicambuk dengan cambukan dia. Mengoyak semua punggung Yesus. Menghabiskan seluruh daging punggung Yesus. Bahkan memperlihatkan sampai organ-organ tubuh bagian dalamnya sudah dapat dilihat. Darah mengalir keras saudara dari tubuh Yesus. Berbilur-bilur punggung Yesus itu. Luka-luka punggungnya itu. Untuk apa Yesus menanggungkan itu? Bahkan sebelum dia pergi kayu salib, rusak semua tubuhnya, luka-luka semua punggungnya, hancur semua tubuhnya. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Haleluya. Supaya selama saudara hidup di dunia ini, saudara tidak perlu sakit. Bilur Yesus tersedia untuk menyembuhkan saudara. Katakan amin. Dia begitu mengasihi kita, sehingga dia menyediakan dirinya dihancurkan luka-luka saudaraku. Darahnya mengalir untuk menyucikan kita dari dosa dan untuk membebaskan kita dari segala penyakit dan kutuk-kutuk dosa. Saudaraku, banyak kutuk dosa. Akibat dosa adalah kutuk dosa saudaraku. Kutuk dosa kegagalan, kemiskinan saudara. Ya, kutuk dosa kecelakaan, kematian saudaraku. Hidup yang depresi, diikat oleh setan saudara. Itu semua kutuk-kutuk dosa. Itu akibat-akibat dosa yang diperbuat oleh manusia saudaraku. Hanya satu yang bisa melepaskan saudara dari kutuk-kutuk dosa itu. Namanya darah Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Ucapkan saudara, oleh darah Yesus saya sudah bebas daripada semua dosa dan kutuk-kutuk dosa. Saya terima Tuhan semua kebebasan saya. Yesus sudah membebaskan saya. Saya tidak perlu lagi terikat oleh minuman keras, oleh judi, oleh kenajisan. Angkat tangan kita semuanya, angkat tangan kita semuanya, kita angkat tangan. Teriakan kuat-kuat, oleh darah Yesus saya sudah bebas. Firman-Mu berkata Tuhan, di kayu salib Engkau sudah menanggung semua dosa dan kutuk dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya percaya kepada-Mu. Oleh karena itu, mulai malam ini saya sudah bebas dari semua kutuk dosa,
saudara. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara sudah bebas. Firman Tuhan berkata saudara sudah sembuh oleh pilu-pilu Yesus. Saudara, iman harus dapat dilihat, iman harus ditindakkan. Ini kalau saudara maju ke depan, saudara tindakan. Kalau nggak bisa bungkuk, bungkukkan punggung saudara. Kalau tidak bisa angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Kalau saudara tidak bisa berjalan, berjalan. Mulai berjalan di dalam nama Yesus. Lebih kuat amin ya, kurang kuat amin. Dengan iman, tidak ada yang mustahil bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Tuhan mau melihat iman kita. Saudaraku, di Markus 2 ayat 1-12 saudara baca itu bercerita mengenai seorang lumpuh digotong oleh 4 orang kawannya. Lumpuh total. Dia bukan hanya sekedar lumpuh, gak bisa jalan sedikit, pincang pakai tongkat, gak, lumpuh total, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak bisa menggerakkan tangannya, tidak bisa menggerakkan kakinya, betul-betul lumpuh. Tapi dia punya iman. Amin. Mana amin lebih kuat amin ya. Apapun keadaan saudara, kasus saudara hopeless case kah, kalau saudara punya iman, mujizat Tuhan tersedia bagi saudara. Haleluya. Dia tidak bisa jalan sama sekali, tapi dia punya iman. Dia panggil kawannya, gotong aku. 4 orang kawan, gotong aku, gotong. Untuk apa? Aku percaya aku bisa sembuh. Amin. Gotong aku kawan, bawa aku pada Yesus. Aku tahu kalau aku jumpa Yesus, aku pasti sembuh. Amin. Dia beriman. Kawan yang menggotong dia sampailah ke tempat di mana Yesus sedang melayani, sedang berkhotbah, sedang mengajar. Tapi rumah itu sudah penuh dengan jiwa-jiwa, sudah penuh dengan orang-orang. Dari pintu depan mereka berusaha masuk, tidak bisa masuk karena orang berdesakan. Sudah tidak muat lagi masuk, tidak ada yang mau memberi jalan kepada mereka. Masuk saudaraku. Mungkin ada banyak orang menghalangi saudara datang kepada Yesus. Tapi kalau saudara tetapkan hati saudara, saudara punya iman kepada firman Tuhan, saudara bisa menerima mujizat saudara. Tidak hanya malam ini, tapi kalau saudara punya iman setiap hari, maka setiap hari kapan saudara membutuhkan mujizat Tuhan, saudara bisa menerima mujizat Tuhan, bisa mengalami kuasa Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Percaya kepada firman Tuhan, katakan amin. Saudaraku, mereka lihat jendela tidak bisa masuk. Jendela juga penuh, gak bisa masuk. Tapi mereka punya iman yang tidak menyerah. Ketika mereka tidak bisa masuk dari pintu atau jendela, mereka buka atap, mereka turunkan temannya itu. Temannya berkata, pokoknya aku mesti jumpa sama Yesus. Aku percaya, aku kalau jumpa Yesus aku sembuh. Oh saudaraku, dia turunkan. Dan ketika Markus 2:5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, jadi iman harus dapat dilihat, iman harus ditindakkan. Tandanya saudara betul-betul beriman, saudara harus menindakkan iman saudara. Iman harus dapat dilihat, katakan amin. Maka ketika Yesus melihat iman mereka, apa kata Yesus? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Amin. Walaupun orang lumpuh ini butuh kesembuhan, tapi Tuhan Yesus tahu kebutuhan yang paling besar, keselamatan jiwa. Hidup yang kekal, dan itu hanya bisa diterima seorang kalau dosanya sudah diampuni, disucikan darah Yesus. Katakan amin. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata lagi kepada orang lumpuh ini, hai orang lumpuh, bangun, bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Katakan amin. Itu firman Tuhan kepada orang lumpuh itu. Apakah orang lumpuh itu berkata, Tuhan tidak ada, kau lihat aku digotong oleh 4 orang, diturunkan 4 orang membawa ke Tuhan. Kau bilang pula bangun bangkit, macam mana aku mau bangun bangkit? Tubuhku lumpuh, Tuhan sembuhkan aku dulu baru aku bangun bangkit. Tidak. Orang lumpuh ini beriman dan dia tindakan imannya. Ketika Yesus berkata bangun, bangkit, maka dia bangunkan dirinya. Amin. Dia bangkitkan dirinya. Amin. Tuhan berkata angkat tilammu, dia angkat tilammu, pulang berjalan. Maka dia berjalan, dia mengangkat tilamnya, dia pulang, dia sembuh, dia mengalami mujizat Tuhan. Katakan amin. Saudara sedang berkata, bagaimana aku bisa bangun bangkit? Aku kan lumpuh, aku tidak bisa bergerak. Tindakan iman saudara, maka Tuhan bisa menurunkan kuasanya dalam hidup saudara.
Tuhan bisa melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Saudaraku, Yohanes 5 itu Tuhan menyembuhkan 1-10 Tuhan menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Lumpuh. Firman Tuhan berkata di situ ada satu kolam di mana suatu-waktu malaikat akan turun dan menggoncangkan airnya. Barang siapa yang masuk terdahulu, dia akan sembuh. Yang pertama kali masuk dia akan sembuh. Orang ini sudah sakit 38 tahun lamanya. Saudara, Yesus masuk, saudaraku, situ ke kolam Bethesda. Dia tahu orang ini lumpuh 38 tahun. Pada malam ini juga Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara, dan dia mau melawat saudara. Katakan amin. Saudara mungkin berkata, aku sudah sakit, aku sudah lumpuh. Mungkin bukan lumpuh badannya secara fisik, tapi saudara lumpuh jiwani. Hidup saudara stres, depresi, takut menghadapi masa depan. Saudara tidak yakin kalau masa depan adalah baik bagi saudara. Saudara tidak tahu apa yang menanti saudara masa depan. Saudara lumpuh, tidak mampu berbuat apa-apa saudara. So menjalani hidup ini, ya mengalir saja. Apa yang jadi-jadilah. Bagaimana lagi? Aku bukan orang kaya. Masa depanku bagaimana? Ya sudah, kalau bisa dia sudah cukup baik. Tidak punya uang banyak, keluarga pun demikian, orang tua pun tidak ada uangnya. Mungkin sudah demikian, lumpuh. Saya tidak tahu berapa lama sudah lumpuh. Mungkin tidak ada, mungkin di antara saudara yang hadir, mungkin umur saudara belum ada pun sampai 38 tahun. Tapi di firman Tuhan ini tertulis, orang lumpuh ini sudah 38 tahun menderita. Dan dia menderita satu hidup yang sangat tidak terbayangkan. Mungkin di antara kita bahkan belum ada yang sakit sampai 38 tahun. Tapi di sini dikatakan dia sudah lumpuh 30 tahun, 38 tahun lamanya. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amen. Bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Selama apapun setan sudah mengikat. Seperti orang lumpuh ini dikatnya 38 tahun. Selama apapun setan mengikat hidup kita, dikatnya dengan narkoba, dikatnya dengan kenajisan, pornografi. Sebegitu lama kita terikat dengan dosa ini. Hati nurani kita menuduh kita. Kita mau bebas, kita berkata jahat sekali aku. Orang lain tidak tahu, tapi aku jahat hatiku, jahat pikiranku. Mungkin kita banyak punya pikiran-pikiran yang tidak baik, saudaraku. Orang lain yang tidak tahu, tapi kita tahu. Dan kita sendiri pun tertuduh dengan hati. Tapi kita mau bebas, tidak bisa bebas. Seperti orang yang 38 tahun sakit ini. Malam ini adalah malam kebebasan kita. Malam kebebasan kita. Katakan amin, haleluya. Yesus mengasihi kita. Saudaraku, Yesus mengasihi orang yang lumpuh ini 38 tahun. Kasih Yesus masih sama, karena dia tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya Yesus tetap sama. Katakan haleluya. Dia tahu keadaan kita. Dia tidak mau kita hidup demikian. Karena itu akan menghancurkan hidup kita. Narkoba akan menghancurkan kita. Oh, pergaulan bebas akan menghancurkan kita. Perselingkuhan akan menghancurkan rumah tangga. Dosa akan merusak hidup kita, akan menghancurkan kita. Dan akibat yang paling parah, kalau kita tidak berhenti juga berbuat dosa, akibatnya adalah hukuman yang kekal selama-lamanya di neraka. Tapi Yesus datang untuk membebaskan kita dari dosa dan akibat dosa. Katakan terima kasih Yesus. Katakan amin. Yesus datang supaya kita beroleh hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan sukacita, berkelimpahan damai, berkelimpahan berkat Tuhan, berkelimpahan berkat badani, rohani, jiwani, saudara. Berkelimpahan, oh saudaraku, berkat Abraham juga. Berkelimpahan keberhasilan, berkelimpahan urapan, berkelimpahan hikmat Tuhan, berkelimpahan apa saja yang dipunyai Tuhan. Tuhan mau saudara memilikinya dalam kelimpahan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Saudaraku yang kekasih, apakah kata Tuhan kepada orang yang lumpuh 38 tahun ini? Tuhan, sudah 38 tahun aku di sini terbaring, tapi tidak ada orang yang menolong aku untuk masuk ke dalam kolam ini. Tuhan, ketika aku mau masuk kolam ini, baru bergerak pun sudah ada yang terlebih dahulu masuk kolam ini, sehingga mereka duluan sembuh. Tidak ada orang mau menolong aku 38 tahun ini. Tuhan, saudaraku, tidak apa-apa kalau orang lain tidak mau menolong saudara. Yang penting Yesus mau menolong saudara. Mana tepuk tangannya bagi Yesus, amin. Tidak apa-apa kalau orang lain tidak mau menolong saudara. Yesus ada dan dia mau menolong saudara. Pada malam ini dia membuka tangannya bagi saudara.
Adakah saudara percaya kepada apa yang dikatakannya lewat firman-Nya? Dia berkata, aku mati supaya kau bisa bebas dari dosa. Dia berkata hal yang sama seperti yang dikatakannya kepada orang lumpuh itu. Kepada saudaraku, kepada orang yang lumpuh yang datang saudaraku dengan digotong 4 orang teman. Dia berkata hal yang sama kepada saudara. Dia berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dia juga berkata kepada saudara malam-malam ini, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Amin. Sama seperti dia berkata, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Dia berkata kepada saudara pada hal yang sama, supaya saudara bisa menerima mujizat Tuhan pada hari tindakan iman saudara. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Tindakan iman saudara. Saudaraku, mulai besok saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ketika saudara berkata, Tuhan berkata, angkat tilammu, itu berbicara mengenai kita mengubah gaya hidup kita. Katakan amin. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh beribadah. Kita menjadi tidak lagi malas, saudaraku, kebaktian. Tidak lagi malas baca Alkitab. Tidak ada lagi malas baca firman. Tapi saya katakan perubahan itu sudah jadi pada saudara malam ini. Saudara adalah orang-orang yang cinta Tuhan Yesus mulai malam ini. Karena Yesus sudah ada di dalam saudara. Yesus sudah ada di dalam saudara. Dan dia yang mengubahkan kita semuanya. Ada satu hal mengenai tindakan iman saudara. Ketika saudara lihat itu, Markus 5 tadi, perempuan itu mengucapkan imannya. Firman Tuhan berkata, Amsal 18:21, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jangan lagi ucapkan kekalahan mulai malam ini. Jangan lagi ucapkan, kalau demikian sakitku matilah aku. Sampai kapanpun aku tidak akan bisa sembuh lagi. Dokter pun berkata, aku tidak sembuh. Dokter mungkin saja berkata demikian karena pengetahuan kedokteran terbatas. Tapi kuasa firman Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Kuasa firman Tuhan tidak terbatas. Ketika saudara beriman, percaya kepada firman Tuhan, maka Tuhan bisa bertindak melakukan mujizatnya. Iman adalah dasar. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak saudara lihat. Dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan, iman. Banyak orang hanya sekedar berharap di dunia ini. Mudah-mudahan saya sembuh. Saya harap suatu hari nanti saya jadi orang kaya. Banyak harapan-harapan seperti diucapkan saudara, tapi kerap kali banyak yang tidak jadi saudara. Kerap kali tidak jadi. Harapan itu seperti menggantang asap. Saudara harus punya dasar. Apakah itu iman? Supaya harapan saudara itu jadi kenyataan. Haleluya. Dan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum saudara lihat. Itu adalah iman. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saya mau katakan kepada saudara, kalau saya berkata kepada saudara pada malam hari ini, di tangan kiri saya genggam uang 100.000 di tangan kiri saya. Saudara bisa lihat uang 100.000 ini? Tidak. Saudara berkata, apakah saudara lihat? Saya tanya. Saudara berkata, tidak bisa lihat, Bu. Memang tidak bisa saudara lihat uang 100.000. Tapi saya berkata, di tangan kiri saya ada uang 100.000. Saya genggam ini uang 100.000. Apakah saudara percaya? Saudara berkata, saya percaya, Bu. Ibu kan yang bilang, namanya pun ibu pendeta. Biasanya ibu pendeta gak pernah bohong. Makanya saudara berkata, kalau ibu bilang begitu, begitulah. Saya percayalah. Ada uang 100.000 tangan kiri ibu. Tapi kalau saya tanya, bisa saudara lihat? Tidak. Kalau saya tanya, saudara percaya saya genggam uang 100.000 di tangan kiri saya? Saudara berkata, percaya, Bu. Memang betul saya punya uang 100.000. Haleluya. Ya, bukan 5.000 tapi 100.000 ini ya, betul ya? Ya, saya betul-betul punya uang 100.000 di tangan kiri saya. Amin. Tapi kalau saya berkata demikian, apakah saudara percaya saya punya uang 100.000 di tangan kiri saya? Saudara percaya? Percaya, saudara lihat. Yalah, Bu, orang udah saya lihat itu jelas-jelas. Percayalah, Bu, udah saya lihat pun itu, udah berkibar-kibar di tangan kiri ibu. Ya, udah berkibar. Saya percaya, saudara. Itu bukan iman. Iman itu adalah saudara sudah percaya walaupun saudara belum melihatnya.
saudaraku melangkah kepada Yesus, dia belum sembuh. Tapi dia sudah percaya dia sembuh. Ketika pegawai istana itu, dia dengar firman Tuhan, pergilah pulang, anakmu hidup. Dia belum lihat anaknya sembuh. Zaman sekarang gak ada HP lagi, ya kan, ya zaman dulu. Gak tahu dia tuh anaknya bagaimana, udah mati di sana. Tapi dia percaya. Maka itulah yang membuat mujizat jadi dalam hidupnya. Ada satu cerita dari Lukas 17 ayat 11-19 mengenai 10 orang kusta. Dia masih sakit kusta ketika dia bertemu dengan Yesus, berkata, Tuhan Yesus, tolonglah aku, tolong aku Tuhan. Dia berkata, sembuhkan kami. Lukas 17, 10 orang sakit kusta berteriak dari jauh. Apa kata Yesus? Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Gak bisa orang kusta berjumpa dengan imam-imam, gak bisa ke bait Allah, gak boleh bertemu kalau masih sakit kusta. Tapi dia dengar firman Tuhan berkata kepada, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dengan kata lain, kau sudah sembuh. Pergi, kasih tahu imam kau sudah sembuh. Orang kusta itu saudara dituliskan dalam firman Tuhan Lukas 17. Maka mungkin ya berpegang tangan lah saudara. Ya namanya sakit kusta, mungkin udah buntung lah jarinya, udah pakai pembata di mana-mana, jalan pun susah, pincang, ya sudah buntung lah jari tangannya, maka berpegang lah mereka mungkin saudara berjalan. Saudaraku, mereka berkata sama Tuhan Yesus mengatakannya, pergi perlihatkan kepada imam-imam. Apakah ketika mereka pergi berjalan itu mulai berjalan mereka sudah sembuh? Belum. Mereka belum lihat kesembuhan di badan mereka. Mereka belum rasa kesembuhan di badan mereka. Mereka masih sakit kusta. Karena dituliskan dalam firman Tuhan. Tapi mereka sudah bertindak. Amin. Ketika mereka dengar firman Tuhan, pergi, perlihatkan diri kepada imam. Mereka bertindak. Mereka tidak berkata, sembuhkanlah kami dulu Tuhan. Enggak tahu nih kau hukum Yahudi, enggak bisa masuk ke bait Allah bertemu imam kalau masih sakit kayak gini. Sembuh, enggak. Mereka beriman, mereka percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, pada apa yang dikatakan Yesus. Mereka pergi walaupun masih sakit, walaupun masih kustaan, walaupun masih pincang-pincang, masih sakit seluruh badan, tapi mereka bertindak, menindakkan imannya. Mereka mulai berjalan, mungkin masih lemah, berjalan pincang-pincang, tapi mereka bertindak, mereka patuh, mereka percaya. Mereka cari bait Allah di mana mereka bisa ketemu imam. Dan firman Tuhan berkata, di tengah jalan mereka menjadi tahir. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mereka percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, sehingga mereka bisa menerima mujizat mereka. Pada malam ini, saudara tindakkan iman saudara. Ucapkan iman saudara. Jangan lagi ucapkan kekalahan. Kalau begini nggak akan bisa aku dapat pekerjaan. Sudah 10 kali aku melamar, nggak dapat kerja juga. Jangan ucapkan kekalahan. Ucapkan firman Tuhan. Aku orang yang diberkati Tuhan. Kutuk dosa kegagalan sudah diangkat Tuhan daripadaku. Mulai hari ini tangan Tuhan ada menyertaiku. Kemanapun aku pergi, aku berhasil. Haleluya. Saudara bertindak. Saudara lakukan apa yang menjadi bagian saudara dengan beriman. Saudara bertindak. Saudara rajin, saudara cari kerja baik-baik, maka saudara mujizat Tuhan akan jadi. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan memberikan mujizat yang jadi dalam hidup saudara. Amin. Saudara sakit di tempat duduk saudara berkata, oleh bilur Yesus aku percaya aku sudah sembuh. Masih belum saudara terasa saudaraku? Ya, masih terasa sakit saudaraku, tapi saudara berkata, iman itu bukti. Walaupun belum kelihatan secara badani kesembuhanku, aku percaya aku sudah sembuh. Saudara ucapkan setiap saat, bahkan di hari-hari ke depannya. Kalau saudara menghadapi peperangan yang sama, penyakit atau yang lain-lain, saudara terapkan firman Tuhan ini. Saudara tindakkan iman saudara. Saudara ucapkan iman saudara, ucapkan firman Tuhan, dan saudara bertindak. Saudara bangun dan bangkit, maka saudara pasti akan selalu bisa menerima mujizat saudara. Katakan amin. Haleluya. Percayalah. Kalau saudara percaya, saya pegang uang 100.000. Saya manusia biasa saudara. Walaupun saya gak mau bohong, tapi manusia tetap bisa berbohong. Ya, kalau saudara bisa berkata, aku percaya ibu. Ibu pegang uang 100.000 di tangan kiri ibu. Saudara berkata, saya percaya pasti ada uang 100.000 di tangan ibu Victoria.
Saya bisa saja bohong saudara, tapi saudara percaya. Kenapa sama Tuhan kita tidak percaya? Firman Tuhan berkata di Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, Dia adalah Allah. Dia tidak bisa berdosa, Dia tidak bisa berbohong. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Percayalah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Matius 24 ayat 35, walaupun langit dan bumi yang luar biasa kekuatan ini bisa berlalu. Terus saudara lihat itu matahari, wow, luar biasa. Gunung, wow, hebat. Saudara, bagaimana itu bisa tercipta? Semuanya oleh karena firman Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata Matius 24:35, walaupun langit dan bumi berlalu, tapi firmanku tidak pernah berlalu. Kalau Tuhan berkata oleh firman-Nya, saudara sudah sembuh, percayalah, berimanlah, tindakan iman saudara, maka saudara bisa menerima mujizat Tuhan. Katakan amin. Dan bukan hanya mujizat kesembuhan, tapi mujizat yang lain saudara juga bisa terima karena saudara percaya kepada firman Tuhan. Mana amin ya, katakan amin. Tindakan iman kita pada malam hari ini, terima kuasa Tuhan, terima mujizat Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri, mari kita datang pada Yesus saudara. Saya undang beri kemuliaan. For you are great, you deserve the glory. Semua bangsa. Beri kemuliaan. Suara
yang sakit. Damai Tuhan ada di pikiran saudara. Taruh tangan saudara di kepala saudara. Semuanya dengan cepat. Dengan cepat. Haleluya. 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 Kuasa Tuhan sudah mengalir bagi saudara. Kuasa Tuhan sudah bekerja bagi saudara. Kalau saudara beriman, saudara bisa bebas. Saudara bisa sembuh. Terima kuasa Tuhan. Ambil kesembuhan saudara. Kesembuhan itu milik anak Tuhan. Itu janji Tuhan bagi kita anak-anaknya. Ambil dengan iman. Ambil dengan iman. Terima kebebasan saudara. Damai sejahtera. Kebebasan dari stres. Kebebasan dari depresi.
Bapak. Biar nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus ditinggikan. Mari yang tadi sudah sembuh, yang tadi sudah sembuh, yang mengangkat tangannya banyak sekali. Mari maju ke depan, mari maju ke depan. Haleluya, 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 haleluya. Mari, mari dengan cepat kita akan bersaksi sudah. Jangan sudah sembuh. Mungkin hidup kita diberkati Tuhan. Mari pada hari ini saudaraku, saksikanlah Yesus baik, Yesus penyembuh. Haleluya, haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terima mujizat-Mu, curah, kuasa-Mu. Terima kebenaran, terima mujizat, daripada Tuhan. Walaupun mungkin seperti lagu saya masih terasa sedikit perubahan dalam hidup saudara, tapi tidak akan terus iman saudara. Amin. Ya, salah satu tidak dari iman saudara, saudaraku, gerakkan tubuh saudara kalau masih terasa sakit katakan oleh biru Yesus sudah sembuh. Amin. Haleluya, sampai ucapan iman. Amin. Saudara berhasil. Sampai berkata, saya akan tunggu saudara merasakan kebebasan daripada Tuhan boleh maju ke depan bersaksi. Haleluya. Haleluya. Mari kita dengarkan kesaksian. Orang sudah. Istilah seorang bapak datang dengan penyakit jantung sudah 2 tahun. Dan akibat penyakit jantung dia mengalami bengkak dan sesak napas. Tapi malam ini setelah didoakan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup bapak ini dan dia tidak sepakat. Haleluya. Sakit jantung ya Pak ya. 2 tahun. Ya, selama 2 tahun Bapak menderita. Dan kalau bernafas sakit begitu. Sakit Pak. Sakit ya. Jantungnya membengkak. Bukan jantung yang membengkak tapi badan. Badannya rasanya Kaki. sakit. Badan sakit sekali untuk bernapas. Oke, bernafas sakit. Sekarang malam ini apa yang Bapak rasakan? Rasa enak enteng untuk bernapas. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus menyembuhkan. Amin. Bapak bisa kita lihat Bapak bernapas dulu kuat-kuat. Hembuskan nafas Bapak. Haleluya. Kita lihat Bapak yang sudah bernapas dengan kuat-kuat. Dan lihat saudaraku Bapak yang tidak merasa sakit sedikit pun. Haleluya. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Sekali lagi Pak. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bapak sehat, kuat, umur panjang. Amin. Malam ini Tuhan sudah sembuhkan Bapak. Bapak terus beriman. Apapun penyakit tolak aja dalam nama Yesus. Bapak kuat, umur panjang. Amin. Dan melayani Tuhan. Haleluya. Bapak mau jadi hamba Tuhan? Jadi. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kita doakan. Bapak dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Mu Tuhan yang ada dalam hidup Bapak ini. Engkau Allah Immanuel menyertai Bapak ini dengan kuasa firman-Mu dalam hidupnya Tuhan. Biarlah dia menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Banyak orang di bawahnya kepadamu Tuhan. Biarlah menjadi kesaksian Tuhan. Engkaulah Tuhan yang Jehovah, Rafa Tuhan yang menyembuhkan. Jadilah ini Tuhan bagi Bapak ini. Kau pakai dia dengan luar biasa. Rapi dia Tuhan jadi saksi-Mu. Dalam nama Yesus, maka selamatkanlah seluruh rumpun keluarganya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan bila darah Yesus nanti yang sebaik Bapak ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan semua kita percaya katakan. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Siapa lagi yang mau bersaksi? Haleluya. Ya. Ini Bu Pendeta, Haleluya. ini gegar otak Abraham kurang lebih 8 tahun lebih. Jadi kalau bicara dia bisa pingsan.
Tapi pada malam hari ini dia datang ke KKR, dia mengalami mujizat, dia bisa menikmati firman Tuhan, bisa muji Tuhan, dan sekarang dibebaskan Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. 8 tahun tadi kita bikin Pak ya, sejak kecelakaan. Ya Bapak kalau berdiri atau duduk begitu, rasanya bisa pingsan. Iya gitu. Kalau bicara itu tahu-tahu nanti pingsan itu nggak ingat itu. Ya. Waktu datang kemari bagaimana penyakit itu? Itu dulu ya masih. Jadi sebelum datang Tuhan itu masih ada merasa sakit. Ya. Puji Tuhan. Sekarang bagaimana rasanya Pak? Udah enak. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Bapak ini sendiri merasakan kesembuhannya. Amin. Tuhan sudah bekerja mujizat, Tuhan sudah jadi. 8 tahun menderita demikian, tapi mulai malam ini Bapak ini sudah sembuh total. Dia sudah bebas. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Berikan lagi. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita doakan sebentar Bapak itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesembuhannya. Kami bersyukur Tuhan, biar sepanjang umur hidupnya Kau melindungi dia dengan darah Yesus. Darah Yesus berlaku bagi dia. Kebebasan daripada berlaku. Darah Yesus berlaku bagi dia. Kesembuhan daripada menjadi miliknya. Jadikan dia hamba-Mu Tuhan. Jadikan dia saksi dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Tuhan hati Pak. Haleluya. Haleluya. Ya, haleluya. Haleluya. Bersaksi ya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya dari bulan Mei merasakan tidak pergumulan saya, pergumulan yang sangat berat banget karena saya dikhianati oleh teman pelayanan saya. Ketika itu kami sedang klarifikasi, kemudian kami dihakimi, dihantam, dan saat itu saya pulang dari itu belum sampai, masih dekat gereja saya jatuh habis masuk rumah sakit. Kemudian sampai saat ini tadi kepala masih pusing, stres. Saya rindu untuk melayani, tapi saya masih merasakan yang tidak enak. Kemudian saya haus dengan firman, saya belum bisa mendapatkannya, dan hari ini pusing saya sudah tidak lagi pusing, dan semangat kami untuk melayani timbul. Ada saya tetap melayani, dan saya rindu untuk melayani, dan kehausan saya dengan firman saat ini saya puas dengan firman Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan. Bersyukur berkat Ibu ini Tuhan. Terima kasih buat kebebasan yang sudah Kau berikan. Terima kasih buat damai sejahtera. Terima kasih buat campur Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pakai dia terus jadi saksi-Mu, jadi hamba-Mu. Kemanapun dia pergi, dia bawa kuasa-Mu bersama dengan dia. Dia bawa sukacita dan damai Tuhan. Dan dia sebarkan kepada semua orang. Biar orang mengenal Engkau hidup, Engkau berkuasa, Engkau melakukan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakai dia Tuhan, biar Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Selamatkan seluruh keluarga dan hidupnya. Terima kasih Bapa di sorga. Pakai dia lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami berikan segala kemuliaan bagi-Mu. Biar dalam hidupnya banyak orang yang dibangkitkan ya Tuhan. Banyak orang yang diselamatkan ya Tuhan. Banyak orang yang disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Dalam nama darah Yesus senantiasa melindungi Ibu ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ibu. Haleluya. Mari kita sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Boleh saya lihat dengan Ibu, siapa yang membebaskan, menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Sekali lagi siapa Ibu? Tuhan Yesus. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan buka. Coba lagi Ibu bersaksi. Ini namanya Bapak Cairan sudah puluhan tahun mengalami sakit mata. Dokter bilang katanya beberapa tahun lalu pada umur 44 tahun dia akan buta. Tapi malam ini dia merasakan kesembuhan dan mengalami mujizat. Mereka satu keluarga. Malam ini dia baru percaya Yesus. Anaknya mengalami gejala leukemia. Tapi setelah didoakan dia mengalami mujizat. Tadi katanya sudah bisa berjalan-jalan. Yes. Sebenarnya
dia mengalami kesembuhan. Jadi mereka satu keluarga semuanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yesus menyembuhkan. Sembuh dari kanker. Ya, di sini ada benjolan. Ada benjolan. Ini juga sembuh. Dalam nama Yesus. Kakak darah dipatahkan kuasanya. Keluar, tinggalkan anak di dalam nama Yesus. Dia hidup Tuhan. Dia umur panjang. Kuasa berbagai Tuhan. Dia umur panjang. Dia sehat Tuhan. Segala kaitan Tuhan. Tinggalkan kau di dalam nama Yesus. Segala bentuk dosa diangkat daripadanya. Oh kehidupan memenangi Tuhan. Kesembuhan pada memegangi. Tadi dia tidak bisa berjalan seperti itu. Tapi dia sudah bisa mulai berjalan tadi Ibu. Betul. Dia sudah bisa mulai berjalan. Sudah bisa lari. Haleluya. Sebelumnya dia tidak pernah demikian. Sebelumnya langsung lemas. Oh, kalau sampai aja, apalagi sudah lama di sini ya, biasanya dia selalu lemas. Dulu udah capek, mama capek kayak gitu. Tapi tadi di barusan dia berlari-lari. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Mari kita lihat berlari. Mari saya berlari sini. Haleluya. Mari berlari dari sama ibu, sama mama saya. Lari sama lari. Terima kasih Tuhan. Yesus menyembuh, katakan amin. Satu keluarga diselamatkan Tuhan dan dibebaskan Tuhan. Bebaskan daripada kutuk dosa, amin. Itulah pekerjaan setan, mencuri, membunuh, membinasakan. Dia tidak tanggung-tanggung. Anaknya masih kecil pun mau dibunuhnya. Tapi Yesus membebaskan. Yesus menyelamatkan anak-anak. Oh haleluya. Oh Bapak juga sembuh ya Pak. Total sembuh, amin. Sehat Tuhan. Mata bisa melihat. Bagaimana kesaksian Bapak? Pokoknya luar biasa Tuhan Yesus. Tadi dia nggak begitu, mata Bapak bagaimana tadi? Sekarang udah terang. Oh haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Oh udah makin hari makin jelas Pak, amin. Percaya terus Tuhan Yesus menyembuhkan, amin. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau mengasihi kami semuanya. Kami bersyukur buat kesembuhan. Kami bersyukur Tuhan. Anak ini sehat sembuh. Buat umur panjang di dalam nama Yesus. Hamba meletakkan tangan Tuhan. Kehidupan daripada mengalir. Kehidupan daripada mengalir sampai dalam nama Yesus. Tidak ada lagi benjolan dalam tubuhnya. Dia sehat kuat umur panjang. Kesembuhan daripada mengalir dalam nama Yesus. Oh Bapak beri Tuhan hidup yang diberkati Tuhan. Yang penuh damai, penuh sukacita, penuh dengan berkat-berkat Bapa. Anak itu tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau Tuhan dan umur panjang. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Semuanya kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saya tidak bisa tidak menangis kalau melihat kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita dengarkan kesaksian berikut. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kalau sakit mata, ada bentolan di matanya ya. Tetapi puji Tuhan, tadi didoakan, dia sudah sembuh, bentolannya tidak ada lagi. Oh, haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Di sebelah mana saya? Di seperti ini. Oh, di sebelah kanan. Dia kan sama siapa tadi? Kawannya enggak? Atau iya, teman ya. Dia memang temannya bisa katakan dia ada bentolan tadi ya. Iya, soalnya sepanjang undang soalnya kan sakit. Bahkan di sini juga tadi pas dulu itu agak lumayan sakit, jadi nggak fokus tadi pas. Bagaimana malam ini? Puji Tuhan, saya sudah merasakan kesembuhan. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Sudah sembuh. Saudara bisa lihat, coba menghadap saya. Tidak lagi terasa sakit. Bagaimana? Puji Tuhan, tidak terasa sembuh. Puji Tuhan, haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Sekali lagi dia berikan kemuliaan. Tuhan Yesus, kami mau jadi hamba Tuhan.
hamba-Mu memberkati dia. Pakai dia Tuhan. Pakai dia jadi saksi. Pakai dia jadi hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Pakai dia Tuhan. Urapan Roh Kudus Tuhan. Biar lewat hidupnya seluruh keluarganya diselamatkan Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Kuasa darah Yesus lindungi dia senantiasa. Biar tetap sehat Tuhan. Tidak ada penyakit apapun yang bisa mencela dia. Dan seluruh hidupnya jadi kesaksian luar biasa. Terima kasih Bapak. Biar lewat hidupnya nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Selamatkan seluruh pun keluarganya. Selamatkan banyak orang lewat hidupnya Bapak. Pakai dia. Mulai hari ini hidupnya berubah Tuhan. Jadi saksi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama kami berdoa. Haleluya. Siapa lagi kita yang mau bersaksi ini? Ini di sini ada pendeta namanya Perdi. Oke. Dia memang sudah beberapa kali datang ke gereja, ikut ibadah kita. Dan setelah ikut ibadah, dia mengalami kelepasan dari hal-hal yang buruk yang selama ini dikerjakannya. Tapi malam ini ada satu hal yang terjadi dalam hidupnya. Malam ini dia merasa hilang keinginan untuk merokok. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Haleluya. Lemparkan saja kandung. Dalam nama Yesus jangan pegang. Lemparkan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Amin. Banyak orang berusaha bebas dari rokok. Saudaraku, dia mau hidup sehat. Dia tahu ya rokok itu tidak baik. Tapi dia mampu. Tapi ada satu mampu yang melakukannya bagi saudara. Namanya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bebas ya. Bagaimana kalau tadi malam ini? Cerita. Ya, Udah tidak mau lagi merokok bagaimana? tidak ada. Saya mau merokok. Tidak ada lagi ya. Padahal rokok itu hanya tadi dipegang-pegang ya. Tapi Kalau musim tadi saya merokok. tapi malam ini bagaimana perubahannya? Tidak ada mau merokok. Haleluya. Nyata. Tuhan Yesus nyata. Amin. Tuhan Yesus hidup. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati Bapa. Kebebasan daripada berlaku Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebebasannya. Tidak lagi terikat dengan rokok. Engkau sudah membebaskannya Tuhan. Pakai dia jadi hamba-Mu. Pakai dia Tuhan untuk jadi saksi-Mu. Pakai dia jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus semua berdoa. Bila darah yang berlaku bagi dia. Mulai hari dia menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh hidup dia menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Siapa yang membebaskan? Tuhan, Siapa sekali lagi? Siapa yang membebaskan? Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi kita yang bersaksi. Haleluya. Tuhan Yesus ini 5 tahun mengalami geram, dikatakan bisa seperti rumput keringnya. Tapi malam ini luar biasa. Kepalaku sakit Ibu. Sakit juga. Kakinya itu kalau sakit sampai kepala. Sakitnya sampai kepala bawah. Ya. Oh ini pula lagi sakit lagi. Iya. Iya. Tapi bagaimana yang ketiga tempat ini Bu? Kepala, kaki sudah selesai. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Siapa yang Ayo naik tuh, nggak apa-apa gitu. tapi akhirnya ibu ini naik. Dia bersaksi Yesus menyembuhkannya. Amin. Haleluya. Kasih sekali sama Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakit saya, sudah diambil sama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus baik ya Bu. Puji Tuhan. Dan mulai hari ini Bu jangan sakit lagi. Umur panjang sehat. Karena Tuhan Yesus Jehovah Rafa. Dia mau Ibu terus sehat kuat umur panjang. Itulah dia kehendak Tuhan. Amin Ibu. Sudah sembuh. Dia sudah sembuh. Dari ini Ibu sudah sembuh. Kaki kepala. Iya. Ya, puji Tuhan. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita doakan Ibu ini. Bapa dalam nama Yesus hamba berdoa. Tidak ada mustahil bagimu Tuhan. Hamba berdoa bila tanganmu ada dalam hidupnya Tuhan pakai dia menjadi saksi-Mu. Bila banyak orang kenal Engkau Tuhan penyembuh. Engkau Tuhan yang menyelamatkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kau Tuhan yang mau Tuhan memberikan hidup yang berkelimpahan Tuhan bagi kami Tuhan karena Kau mengasihi kami. Pakai dia Tuhan dalam nama Yesus kami
berdoa, maka seluruh keluarganya selamatkan semuanya. Tanganmu dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami mau berdoa, dan biarlah darah Yesus senantiasa melindungi dia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya Ibu, Tuhan berkati. Terus ikut Tuhan ya. Mari kita dengarkan lagi kesaksian. Haleluya. Haleluya. Ibu Pendeta, ibu ini datang dari Kalasan sekitar 1 jam datang ke sini. Ibu ini yaitu mengalami sakit perut maupun mah ya sekitar 10 tahun. Ya kena pusing, perutnya nggak karu-karuan, tapi pada malam hari ini ibu ini mengalami mujizat, dibebaskan, ya tidak pusing lagi dan perutnya juga tidak. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah Tuhan. Ibu sudah 10 tahun menderita seperti itu. 10 tahun. Ya itu menderita sekali Bu ya. Ya sakit mah itu ya. Ya satu hari pun kita nggak suka, apalagi 10 tahun Ibu. Ya Ibu, bagaimana rasanya tadi? Gimana sembuhnya? Ya waktu berdoa tadi, saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan berikan semua. Tadi pusing kepala dan juga mah, memang mah sering kambuh gitu. Tapi saya sudah macam obat saya minum, susah sembuhnya. Tapi datang saya sini, supaya Tuhan pulihkan semua. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus tidak mau kita menderita oleh penyakit apapun. Tuhan Yesus mau kita menikmati hidup yang sehat, kuat, umur panjang. Mana aminnya? Penyakit apapun Tuhan Yesus tidak mau saudara menderita. Jadi kalau saudara mah sembuh saja lah. Amin. Ya Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan kanker tumor, tapi penyakit mah pun Tuhan Yesus yang mau saudara menderita. Mana kemuliaan bagi Yesus yang baik. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Sekali lagi dong, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bapak kamu berdoa, zaman berlaku dalam nama Yesus. Kebebasan daripada berlaku dalam nama Yesus. Kehidupan mengalir Tuhan. Sukacita, damai sejahtera daripada mengalir. Penuhkan dia Tuhan dengan roh kudus. Penuhkan dia Tuhan dengan kuasa dalam nama Yesus. Sembuh total mulai hari ini. Dia tidak lagi sakit, tapi damai sejahtera sukacita seperti sungai mengalir deras. Mengalir dalam hidupnya. Biarlah dia kenal Kau lebih dalam Tuhan, sehingga dia bisa bersuka cita setiap hari. Karena Kau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi dia, Tuhan yang punya rencana indah bagi hidupnya. Jadilah itu bagi dia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur buat kesembuhannya. Kami bersyukur buat kesembuhannya. Jadikan dia hamba-Mu, jadikan dia saksi-Mu. Biarlah lewat hidupnya banyak orang dibawa kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.